Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang lingkungan kerja fisik, di mana dalam sebuah sistem kerja, di mana di situ ada manusia, mesin, material, energi, sistem informasi, yang mereka itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka itu semuanya maksudnya kinerjanya akan dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisiknya. Baik, jadi di sini lingkungan kerja fisik yang dimaksud apa? Ada pencahayaan, ada kebisingan, kemudian ada kelembapan, kecepatan angin, serta temperatur. Kalau menurut Statement 51 tahun 1999 ada menunjukkan bahwa setiap faktor dalam lingkungan kerja di situ memiliki nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas kebisingan contohnya untuk pekerja yang bekerja dengan waktu kerjanya 8 jam di situ nilai ambang batas kebisingannya adalah 85 desibel. Nah, kita mencoba bahas satu persatu untuk terkait dengan apa itu lingkungan kerja fisik. Baik, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja ada faktor fisik, kimia, biologi, psikologis. Di mana keempat faktor tersebut apabila tidak sesuai dengan keterbatasan pekerja akan menimbulkan gangguan. Contohnya, untuk pekerja yang dalam waktu kerja selama 8 jam tersebut dia terpapar kebisingan dengan intensitas lebih dari 85 desibel seperti yang dituliskan dalam Kepmen 51 tahun 99, 8 jam maksimal 85 desibel. Namun apabila melebihi nilai ambang batasnya, gangguan itu akan dirasakan oleh pekerja. Saat si pekerja merasakan gangguan tersebut, apa yang akan muncul, apa yang akan dirasakan oleh pekerja? Yang pertama, pekerja akan merasa dia susah konsentrasi. Jadi konsentrasinya terganggu. Saat seseorang konsentrasinya terganggu, emosinya akan labil. Kemudian bisa jadi motivasinya menurun karena gangguan tersebut terus-menerus dirasakan. Contohnya apa? Kebisingan yang ditimbulkan dari suara mesin. Nah, saat seseorang tersebut merasa konsentrasinya berkurang, kemudian dia akan merasakan cepat lelah karena dia membutuhkan effort yang lebih untuk bagaimana caranya dia supaya tetap fokus. Nah, saat kondisinya itu semakin lelah, konsentrasinya menurun, potensi bahaya yang ada di sekitar bahaya potensi bahaya kerja yang ada di sekitarnya bisa aja terjadi pada dia. Jadi kemungkinan dia mengalami kecelakaan kerja karena dia tidak konsentrasi atau kurang konsentrasi itu bisa saja terjadi pada dia. Saat terjadi kecelakaan kerja, produktivitas otomatis menurun, ya kan? Karena saat kecelakaan kerja, seluruh lini produksi bisa aja berhenti. Entah mesinnya rusak, entah job desk yang tidak bisa dikerjakan oleh pekerja tersebut yang mengalami kecelakaan kerja, dan otomatis itu semua akan berpengaruh pada hasil atau output produksi pada hari itu. Baik, ini menurut Manuwaba, beliau mengatakan bahwa lingkungan kerja itu harus didesain sehingga kondusif dan nyaman dirasakan oleh para pekerja. Harapannya apa? Saat pekerja mengalami rasa nyaman, itu nantinya pekerja produktivitasnya akan
konsentrasinya mungkin dia akan lebih fokus saat kondisi lingkungan kerjanya tersebut nyaman. Nah, untuk faktor-faktor fisik lingkungan kerja di sini ada seperti unsur udara, kelembapan, panas radiasi atau pencahayaan, kecepatan udara, dan kebisingan. Ini beberapa rekomendasi dari beberapa negara, ada negara 4 musim dan 2 musim, di situ tingkat temperatur udara pasti akan berbeda-beda. Nah, di Indonesia kisarannya sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Itu masuk dalam kategori suhu udara tinggi. Nah, di sini pengaruh fisik akibat tekanan panas yang pertama bisa aja terjadi vasodilatasi. Di sini adanya pelebaran diameter pembuluh darah, kemudian denyut jantung yang meningkat diikuti dengan temperatur kulit yang meningkat, kemudian suhu inti tubuh yang meningkat juga karena kondisi lingkungan kerjanya panas, kemudian bisa diikuti dengan penurunan berat badan dan penyakit serius. Nah, gangguan perilaku itu juga bisa aja muncul dari pekerja karena lingkungan yang panas itu pastinya akan mempengaruhi mood dari pekerja sendiri. Jadi mood saat dia melakukan aktivitas pekerjaannya itu saat kondisinya panas itu pasti akan berbeda karena dia sudah mengalami ketidaknyamanan terlebih dahulu, sehingga gangguan perilaku itu muncul. Kemudian bisa aja kalau lingkungan kerjanya yang terlalu panas bisa menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan. Bisa juga heat rash, heat cramps, atau heat syncope, dan heat exhaustion. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja muncul yang disebabkan akibat lingkungan kerja yang tidak sesuai, terutama dalam hal suhu. Karena di beberapa lingkungan kerja tersebut, suhu udara, suhu ruangan itu dipengaruhi juga oleh mesin-mesin yang ada di situ. Kalau biasanya mesin beroperasi itu dia akan menimbulkan panas. Panas yang ditimbulkan dari mesin yang beroperasi tersebut akan mempengaruhi suhu yang ada di ruangan tersebut. Sehingga secara otomatis kenyamanan dari pekerja itu akan terpengaruh gitu akibat tingginya suhu yang muncul dari mesin-mesin yang beroperasi tersebut. Untuk penilaian lingkungan kerja panas bisa menggunakan Western Heat Stress Monitor atau dengan menggunakan rumus IFSB. Jadi menggunakan suhu basah, suhu kering, dan suhu radiasi untuk pekerjaan outdoor. Nah, bagaimana cara pengendalian lingkungan panas? Yang pertama, kita coba untuk mengurangi faktor beban kerja dengan cara mekanisasi. Apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara manual, kita berusaha untuk menggunakan alat bantu misalnya untuk mengurangi beban kerja dari si pekerja tersebut. Sehingga si pekerja tinggal melakukan monitoring dari mesin yang dia jalankan. Kemudian mengurangi beban panas radian dengan cara apa? Menurunkan temperatur udara, proses kerja yang menghasilkan panas, atau relokasi proses kerja yang menghasilkan panas. Misalnya itu tadi mesin yang menimbulkan suhu atau menimbulkan hawa panas, udara panas, itu sebisa mungkin apabila memungkinkan diletakkan di luar ruangan, atau dalam ruangan tersebut bisa dipasang exhaust fan, ataupun kalau memungkinkan dipasang AC. Apabila tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan tambahan ventilasi atau ventilasi buatan. Sebenarnya banyak sekali solusi atau cara untuk mengurangi panas ruangan yang tinggi, sehingga kita tetap berusaha untuk
si pekerja supaya merasakan rasa nyaman tersebut. Kemudian kebisingan. Kebisingan itu di sini juga bisa aja muncul dari mesin-mesin yang beroperasi. Mesin-mesin yang beroperasi tersebut biasanya memuncul, misalnya genset. Genset itu saat dia beroperasi, dia akan menimbulkan suara yang bising. Nah, kita bisa mengukur kebisingan dengan desibelmeter atau sound level meter. Satuan kebisingan di situ adalah desibelmeter, kita bisa mengukur dengan menggunakan alat tersebut. Nah, di sini ada nilai ambang batas kebisingan, di Kepmen nomor 51 tahun 99 yang tadi saya katakan di awal bahwa masing-masing apa ya, saat pekerja bekerja dalam suatu tempat di mana tempat tersebut memiliki waktu kerja yang berbeda-beda, kemudian tingkat kebisingannya juga berbeda-beda. Nah, itu sudah ditentukan di Kepmen 51 ini bahwa nilai ambang batas untuk masing-masing ruangan atau masing-masing pekerja pasti akan berbeda disesuaikan dengan jam kerjanya dia. Jadi paparannya pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, cara pengendalian kebisingan itu sendiri bisa dengan yang pertama identifikasi dulu sumber kebisingannya. Apabila kebisingan tersebut muncul dari mesin, kita bisa yang pertama meletakkan mesin tersebut contohnya untuk berada di luar ruangan, atau kalau tidak memungkinkan mesin tersebut di dalam ruangan namun diberi penyekat, di mana penyekat tersebut dilengkapi dengan alat peredam suara sehingga bisa mengurangi tingkat kebisingan yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin bisa menggunakan earplug sehingga paparan kebisingan bisa berkurang. Untuk pencahayaan, kita bisa mengukur pencahayaan dengan luxmeter. Kenapa? Kita harus selalu mengevaluasi apabila pencahayaan dalam suatu ruangan tersebut di atas nilai ambang batas atau di bawah nilai ambang batas, pasti bisa mempengaruhi kinerja dari pekerja itu sendiri. Seperti tadi di awal saya bilang bahwa saat lingkungan kerja tersebut tidak sesuai dirasakan oleh pekerja, si pekerja itu pasti akan merasa mudah lelah. Saat saat dia merasa lelah, dia susah untuk konsentrasi. Nanti dampaknya ke belakangnya mungkin bisa jadi juga terjadi kecelakaan kerja. Endingnya ya pasti ke produktivitas itu tadi. Untuk pencahayaan diukur dengan menggunakan luxmeter, satuannya lux. Kemudian, nah di sini untuk pengolahan datanya kita mencoba untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y dengan menggunakan regresi linier. Di sini kita mencoba untuk melihat apakah ada keterkaitan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Di sini saya kasih contoh, ada variabel akibat di sini, yaitu adalah hasil kerja. Di sini datanya saya cuma kasih data 4 ya, 4 data lingkungan kerja fisik dari 4 ruangan. Dari pengambilan data 4 ruangan. Nah, di variabel X, di sini ada kebisingan, di mana kebisingan adalah variabel X1, kemudian pencahayaan variabel X2, dan temperatur di sini adalah variabel X3. Untuk hasil kerja di sini adalah variabel Y. Kita mencoba untuk mengolah data dengan menggunakan Minitab dengan memasukkan data kebisingan pada kolom C1, data pencahayaan pada kolom C2, data temperatur pada kolom C3, dan hasil kerja pada kolom C4. Baik, ini kita langsung masuk
memasukkan data saja di menu tab-nya. Kita coba untuk ini kita masukkan data dulu di sini. Untuk data C1 di sini kita memasukkan data kebisingan. Di sini kebisingan sebagai X1, kemudian pencahayaan di sini adalah X2, temperatur adalah X3, dan hasil kerja atau output di sini adalah Y. Kita mau melihat apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel terhadap hasil kerjanya. Kita memasukkan untuk datanya kita coba untuk memasukkan sebagai contoh saja di sini untuk 4 ruangan, ya kan. Untuk 4 ruangan kita masukkan data kebisingan ini 150, kemudian 150 untuk ruang kedua, kemudian 90 ruang ketiga, dan 90 lagi untuk ruang keempat. Pencahayaan di sini 100 lux, kemudian 250, kemudian 300 lux, dan 85 lux. Untuk temperatur di sini 30, 25, dan 25. Hasil kerja 120, kemudian 150, 165, dan 120. Oke. Ini saya kasih untuk data 4 ruangan, jadi nanti kita coba untuk outputnya dengan menghitung klik start, kemudian regression. Dalam regression tersebut kita memasukkan data respons itu adalah hasil kerja atau Y. Kemudian prediktornya itu kita memasukkan masing-masing variabel, kita masukkan satu-satu. Klik grabs, kemudian kita pilih untuk yang 4-in-1 untuk mengetahui ini adalah asumsi yang berlaku di pada perhitungan regresi linier. Oke, kemudian resultnya kita klik checklist untuk yang regression equation, kemudian optionnya kita gunakan confidence levelnya 95%. Di sini kita checklist untuk residual, koefisien, dan oke, kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul. Ini untuk yang data hasil kerja dengan kebisingan. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa asumsi yang ada di sini yang pertama adalah residual berdistribusi normal. Residual berdistribusi normal. Yang kita baca di sini adalah data residunya, bukan data dari pengambilan data yang ada di Excel. Data residu, data error, di mana data tersebut apabila mendekati garis biru ini, garis linear ini, berarti dia memiliki data yang data residu yang berdistribusi normal. Kemudian untuk data yang ada di sebelah kanannya, di situ residualnya tidak mendekati garis tengah. Jadi dia jauh dengan center line-nya sehingga dapat dikatakan dia memenuhi asumsi independen.
Kemudian di sini asumsi yang berlaku adalah residual identik. Residual identik itu mendekati garis center line. Nah, baik, sekarang ini dari grafik tersebut asumsi terpenuhi, untuk asumsinya terpenuhi. Namun di sini kita bisa lihat dari p-value-nya, ternyata nilai p-value-nya itu lebih besar dari nilai alfanya. Di sini alfanya 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kebisingan tidak mempengaruhi variabel hasil kerja. Tidak mempengaruhi. Nah, ini banyak kemungkinan. Mungkin salah satunya data yang terlalu sedikit, mungkin, atau memang tidak mempengaruhi. Kemudian kita lihat nilai R-square-nya. R-square, apabila R-square itu range-nya 0 sampai 100%, apabila mendekati 100% berarti model regresi tersebut bagus. Namun apabila mendekati 0 berarti model regresi tersebut dikatakan tidak bagus, sebaliknya, ya kan? Baik, sekarang kita masuk ke pengolahan data selanjutnya. Caranya sama, regression, kemudian regression. Kita pilih untuk yang X2. X2 itu adalah pencahayaan. Di pencahayaan di sini sama untuk residual plotnya, kita pilih yang 4-in-1. Resultnya regression equation dan seterusnya. Kemudian di sini confidence levelnya 95, settingannya sama. Kalau yang tadi pertama udah ngolah, biasanya ini settingannya tidak berubah kecuali kalian close dari Minitab-nya. Nah, ini kemudian oke. Nah, kita analisis lagi di sini. Untuk grafiknya sudah memenuhi asumsi dari ketentuannya, dari persyaratannya, asumsinya sudah memenuhi. Kemudian di sini kita lihat bahwa untuk pencahayaan dan hasil kerja, di sini nilai T-nya adalah 0,05. Dia masih, jadi belum, tidak lebih dari 0,05, jadi nilai signifikansinya tadi 0,05. Nilai p-value di sini, p-value kurang dari sama dengan 0,05. Maaf. 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel hasil kerja, variabel pencahayaan mempengaruhi variabel hasil kerja. Kita lihat nilai R-square-nya di sini adalah 99%. Kemudian rumus regresinya ada di sini. Baik, jadi model ini bisa digunakan. Kita coba untuk uji lagi untuk yang X3. Di X3 di sini kita coba masukkan sebagai prediktor, kemudian klik OK. Kalau dari asumsi yang sudah ditentukan, ini sudah memenuhi syarat karena berdistribusi normal untuk residunya, kemudian independen, dan yang terakhir identik. Tapi saat dilihat dari nilai P-nya di sini ternyata nilai P-nya itu melebihi 0,05, sehingga dikatakan bahwa nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel komparator tidak berpengaruh terhadap hasil kerja. Baik, seperti ini. Nah,
Nanti kemungkinan makin banyak data lagi, itu nilainya akan berubah. Ini hanya sebagai contoh saja saya ambil data, tapi kenyataannya saat nanti di lapangan bisa saja terjadi bahwa eee, pencahayaan yang kurang baik itu mungkin tidak berpengaruh pada pekerja yang satu, namun berpengaruh pada pekerja yang lainnya. Itu bisa saja terjadi. Begitu juga kebisingan ataupun temperatur. Jadi kita ambil data sebanyak-banyaknya untuk mengetahui rata-rata pekerja itu terganggu enggak sih dengan kondisi yang seperti itu. Baik, ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.